bisnis kayak gitu. Tapi itu ya jadi bikin ketergantungan. Bantuan Ya aku rasa komentar nih gue. Tapi kita bisa lihat perilaku para senior-senior, orang-orang yang terdahulu yang sudah punya journey kehidupan yang seperti itu, ujungnya kemana gitu. Nah, kita mau cita-citanya, kamu mau cita-citanya seperti itu apa? Mau seperti apa? Kabeh kan bisa dipelajari. Paling gampang itu katanya yang tercantum di dalam surat Al-Fatihah, ya toh, siratal ladzina an'amta alaihim, ya toh, jalannya orang-orang yang sudah terdahulu. Ngapunten, Pak. Nggih. Pak. Sini Pak, beliin aja. Nih, cukuran aja. Oke. Dapat berapa terserah. Ini nganggur cukuri digo, nganggur sekawan. Nggih. Mboten usah. Ampun. Rek kata pinten iki? Kali ini kali dosa. Oh, kali dosa, pun. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Itu sama nggih kali kita sampai kata. Amin, amin, amin. Nah, itu dibagi buat rumah. Bagi. Ye, monggo Pak. Bagi orang lain. Iya. Ya itu cara berhitung jadi anak 3 behavior itu harus dipahami dulu. Nah, kemarin kita diskusikan itu kan produkmu ini paling efektif, bukan paling efektif ya, alternatifnya bisa jadi alternatif ya. Kira-kira lebih sederhana, lebih menguntungkan mana? Model susu segar, model kayak dapat ayu, apa model itu kalau kamu mau menyiapkan bisnismu ke depan ya, untuk membangun bisnis ke depan itu pelajari kelayakannya, sehingga kita itu nggak habis waktu hanya untuk menginvestasikan sesuatu yang orientasinya itu belum jelas. Kita mesti punya perencanaan, orientasinya yang jelas yang mana. Nah, paling gampang itu ya pelajari orang-orang terdahulu. Kata yang tercantum di dalam surat Al-Fatihah itu bisa jadi pegangan. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang sudah sukses, ya kan? Jalannya orang-orang yang sudah sukses. Sukses di mana? Di bidang industri susu, di bidangmu atau di bidang. Loh, kamu tuh mau main di mana? Di industri susu, sebagai peternak susu, industri susu, sama pedagang consumer good itu beda. Siapa? Lebih ke pengolah itu, pembisnis. Itu industri. Ngolah itu industri. Nah, kowe nek arep gawe industri, ya pelajari orang-orang yang sudah sukses di bidang itu. Boleh, ono ora sing wis sukses. Ya. Misalnya Cimori, Nestle di awal-awal mungkin ya toh. Dia main susu apa enggak? Cimori kan susu tuh. Cimori, bagaimana sejarah perjalanannya? Ya. Pelajari. Rasulullah sudah membawa Quran dari Tuhan, umul Quran lagi. Nah, kita aplikasikan tuh, pelajari orang-orang sukses, pelajari juga orang-orang yang siratal
ghairil maghdubi alaihim, orang jalannya orang-orang yang apa? Yang dimurkai. Murkai berarti orang-orang yang gagal. Iya gagal. Pelajari orang-orang yang gagal di bidang yang kamu mau masukin. Kenapa dia gagal? Jalannya gimana? Jalan kegagalannya gimana? Nah, kan kita berlindung pada jalannya orang-orang yang gagal. Dan waladhdallin, jalannya orang-orang yang dolim. Dolim itu apa? Sukses tapi nggak tahu diri. Sesat. Sebenarnya caranya udah bener, tapi nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Iya. Atau boleh juga dimaknai hanya tampak sukses. Apa tuh saya? Seolah-olah sukses, seolah-olah bener. Orang sesat kan seolah-olah jalannya bener, Ya. tapi sebenarnya arahnya menyimpang. Bang. Iya. Bener nggak? Antum yang Iya. sekolah di situ. Iya. IAIN loh? Saud. Apa itu? Saud itu Riyadh. Oh iya. Wah, ini malah sekolah agama. Tapi kan bener nggak pemanaan saya? Ya bisa masuk. Bisa masuk ya dalam implementasi dalam bisnis ya kan? Pelajari orang-orang yang sukses, pelajari orang-orang yang gagal, atau pelajari juga jalannya orang-orang yang tampak sukses tapi nggak tahu diri, yang menyimpang. Misalnya orang-orang yang diistirahat, yang sukses saat doang, gitu, Ya. yang nggak konsisten suksesnya, gitu. Itu kan sesat itu. Wah, misalnya nih, boom, omset, jeret. Habis itu ternyata ini cuma sesaat, ternyata metodologi tidak ada metodologinya. Begitu digas lagi, misalnya omsetnya digas lagi, ternyata tambah jatuh. Itu kan orang yang sesat itu, jalannya sesat. Itu dulu gini bisa jadi apa? Sistem dari korporasinya. Ya bukan korporasi, misalnya ini di berbagai aspek, misalnya dalam aspek marketing misalnya, oh kemarin aku ngiklan gede-gedean itu sukses kok, misalnya gitu kan. Terus dianggap ini sebuah kebenaran, diulangi lagi, lo kok tambah gagal, padahal itu cuma momentum. Nah, yang namanya sesat itu kan dia tetap jalan, tapi menuju ke arah yang salah kan? Nah, betul nggak? Ya. Nah itu umul Quran loh. Itu sudah dipatokan hidup kita dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis, termasuk dalam bisnis ono marketing, ono produksi, ono manajemen, ono keuangan. Pelajari semua. Pelajari orang yang sukses mengelola keuangan, gagal mengelola omsetnya gede, tapi bangkrut gara-gara salah mengelola keuangan. Berarti orang yang gagal mengelola keuangan, ono duit tapi gagal ngelola, akhirnya tumbang. Atau ada orang yang, ini bicara keuangan ya, ada orang yang sesat mengelola keuangan, tuku aset, terus habis itu ketika dia membutuhkan cash nggak bisa di tap, nggak bisa di apa, nggak bisa diambil atau nggak bisa digunakan. Nah berarti dia seolah-olah benar atau sukses dalam mengelola keuangan tapi sesat, akhirnya jatuh. Nah ono tiga golongan kan ini, golongan orang sukses, golongan orang gagal, golongan orang yang sesat. Sesat itu ora nek konteknya ketuhanan ya konteknya akidah, konteknya bisnis, konteknya manajemen, marketing. Dia kan semua aspek, karena ini induk ilmu umul. Silakan jalan terbaik. Jalan terbaik. Tunjukkan jalan terbaik. Tapi jalan yang terbaik itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang sudah pasten lalu, orang-orang yang sudah senior kita. Bener gak? Ini saya perlu konfirmasi ngaji yang orang yang membidangi itu.
Jadi orang mau sekedar urusan ibadah mahdoh dalam kehidupan. Kehidupan. Ya kan saja kan kehidupan. Manual guidebook kita kan Quran, induknya Quran, Fatihah. Fatihah berarti dalam semua aspek kehidupan. Itu kita itu bukan generasi baru ya, maksudnya bukan generasi pertama di dunia. Kita itu sudah generasi entah beberapa juta generasi sebelumnya itu sudah bisa dipelajari. Maka itu pelajari dulu behavior industrinya. Kita tahu, oh saya mau masuk di industri peternakan. Misalnya aku mau jadi peternak. Orang-orang yang sukses beternak semacam saya ini ada nggak di dunia ini? Terus di Indonesia ini, di Jawa, di Jawa Tengah, di sekitar Merapi, di ini. Kalau ada, oh ini ada orang yang sudah pernah melewati jalan ini dan sukses, saya kemungkinan bisa sukses juga karena sudah proven. Mungkin caranya beda-beda, zamannya beda, tapi intinya sama, journey-nya pasti sama. Misalnya orang sukses dulu itu saya memulai dengan berjualan tak pikul, terus habis itu sudah bisa beli sepeda, tak bawa sepeda keliling gitu, pakai kentongan, udah bisa beli motor, akhirnya bisa punya pabrik. Nah, sekarang mungkin di zaman sekarang saya mulai dengan nyepam, sosmed, gitu. Jualan sati-sati, jualan satu-satu gitu kan, dan lain sebagainya. Akhirnya punya armada, punya jaringan nasional dan seterusnya. Dunia ini berulang terus sama aja, bentuknya aja beda-beda. Makanya itu Tuhan ngasih benang merah yang sangat tebal, garis merah yang sangat tebal sebagai peringatan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dan jalannya orang-orang yang dolim, yang lupa diri. Ya, dolim kan lupa diri, menyiksa diri atau sesat. Pelajari semua, baru kita ya sambil jalan rapopo, terus menerus belajar. Si Keno ngajar kita izin belajar Om. Saya masih muda perlu banyak. Oh, balik kanan situ, dekat situ. Enggak, saya perlu pulang lagi. Nunggu si siapa? Oh ini udah Reza. datang Om tadi. Ini. Oke. Nunggu Reza rampung. Termasuk tadi ya. Sekarang kesempatan, misalnya kamu punya kesempatan untuk menjadi pengusaha bansos misalnya, pengusaha bantuan gitu. Pelajari, ada nggak yang sukses dengan sukses yang seperti yang kamu imajinasikan ya? Karena sukses itu kan macam-macam ya, Pak. Tergantung imajinasi kita masing-masing. Kita mau cita-cita kamu sukses seperti apa sih? Ada nggak orang yang sukses dengan cara begitu? Oh ada si Anu. Ya pasti kita temukan. Lalu kalau itu menjadi imajinasimu, menjadi cita-citamu, ya tinggal ikutin jalannya. Udah. Sehingga dalam hal ini tuh nggak ada profesi yang atau pekerjaan yang baik, bagus atau tidak. Yang ada itu benar apa salah doang. Tinggal parameter salah dan benernya itu pakai apa. Ya toh? Pakai hukum agama, pakai hukum moral, pakai hukum positif negara, pakai hukum apa gitu. Nah, setelah baik dan benar, salah dan benar, terus kita cari baik dan buruk. Baik dan buruk itu relatif. Ada yang baik, ada yang lebih baik, dan sebagainya, dan seterusnya. Paham. Berman?
mendalami pengulangannya dengan baik, mengulangi kunci. Oh, Iya. tadi siratal ladzina an'amta alaihim. melihat siapa yang terbaik dalam film ini kan. Bidang ini siapa? Nah, dan ada yang udah sukses belum? Terus Terus yang salah jalan siapa? Polanya sama ya. polanya sama, journey-nya pasti sama. Setidaknya peluang untuk bisa sukses seperti orang yang kita apa namanya pattern-nya itu yang kita jadikan pattern itu ada gitu. Kalau sudah ada orang yang melewati jalan ini kan kita punya lebih berpeluang loh. Ya. Karena kita bukan perintis jalan. Ya sih jelas kita itu ditakdirkan lahir tidak di zaman Nabi Adam gitu loh. Yang Ya. untuk bisa ngubur saudaranya aja harus ngelihat seekor gagak gitu, bagaimana cara ngubur gitu. Ya, Benar. untuk bisa melihat mana yang salah dan mana benar itu tidak harus bikin sesajen gitu. Sekarang masih terulang sajen. Loh, perintah pertama kan bikin sesajen. Persembahan. Persembahan itu dalam bahasa Indonesia apa? Sesajen. Nah, terus sekarang istilahnya korban kan sama aja sesajen. Nah, sesajennya ono sing buah-buahan, ono sing hewan kan gitu. Nah, dilala yang diterima yang hewan kan gitu. Tapi bukan karena dagingnya, bukan karena darahnya, bukan karena kulitnya toh. Ya. Tapi karena ketulusannya kan. Ya. Jadi mau buah mau hewan yang dilihat kan ketulusannya. Terus kita melihat wong gawe gunungan sesajen itu kok sesat itu. Ya kita lihat dulu ininya niatnya apa kan. Karena ngasih makan burung. Aku loh kalau memaknai dengan sesajen itu mesti heboh tuh. Padahal kan persembahan ya. Benar. Dan persembahannya benda loh. Ya. Persembahannya kan manifestasinya kan benda toh. Benar. Ya. Kan itu diceritakan di mana Quran ya itu. Yang Habil apa Qabil yang buah-buahan itu? Habil ya, yang buah-buahan ya. Yang hewan korban itu Qabil. Yang kemudian hewan korbannya disambar petir gitu kan. Terus konon katanya di bawah malaikat lagi nanti di prosesi penyembelihan korban Nabi Ismail itu ya. Terus malaikat membawakan domba yang dulu oleh Sayyidina Qabil itu. Bagaimanapun leluhur kita ya toh. Iya. Ya. Ya. Gitu. Oke. Jadi tetap ada patternnya. Kita pelajari patternnya. Sebenarnya semua yang kita pelajari di dalam sekolah itu kan mempelajari sejarah, toh, mempelajari perilaku orang-orang sebelum kita. Gitu. Makanya ada buku-buku teori yang sudah ditulis oleh para pendahulu kita itu kan dipelajari di sekolahan. Dan metodologi ilmiah itu kan metodologi statistik. Oke. Ya bener nggak? Bener. Metodologi ilmiah itu. Ya. Ada pengulangan berapa kali, probabilitas kejadiannya berapa kali, kan ilmu titen. Teori. Bukan itu loh, metodologi penelitian itu. Dia punya teori begini, hipotesanya begini, terus diuji kan. Bikin katakanlah 100 sampel ya. Sampling. Kok pengulangannya 80%, deviasi sing gagal 20%. Oke, ini masuk toleransi. Dan itu kan 80% kejadian yang berulang terus kan kalau orang Jawa bilang ilmu titen, dititeni. Oh, kalau jam 6 itu matahari terbit. Biasanya setiap bulan Mei jam 6 matahari terbit. Akhirnya itu karena itu berulang. Metodologi ilmiah kan ilmu titen. Ya. Yang kemudian biar keren disebut statistik. Statistik. Ilmu titen. Statistik. Ilmu titen. Orang Jawa nggak dititeni wae. Ini kan.
Pak Manija tuh yang training Merapi kayak apa betul. Nah, itu kan kalau orang para peneliti kan dihitung probabilitasnya, kejadiannya berkali-kali, oh perilakunya begini. Nah, podo wae kan dititeni loh. Nah itu. Ya. Jadi kalau mau kembali ke rencana bisnismu tadi, Ya. dari manapun sumber pendapat apa investasinya, baik itu bantuan dan sebagainya, ya tetapkan dulu tujuan personalmu, terus tujuan kelompokmu apa, dan kamu bisa membaca ini arahnya kemana. Nek arahnya gagal ya kamu jangan ikutan gagal lah. Siap, siap. Nah, kalau arahnya gagal dan kamu harus bertanggung jawab dengan kegagalan yang sudah di depan matamu, ya konyol aja kalau kamu ngambil itu. Iya nggak, Bos? Tapi tadi itu cara menghitung, termasuk sebenarnya nih bisnis yang sudah kamu geluti sebagai seorang peternak gitu. Ya. Kamu menghitung cost of production atau COGM-mu untuk menghasilkan 1 liter susu, itu komponen biayanya apa saja, itu juga harus kamu hitung. Ya. Nah, sehingga kamu bisa berhitung, ini kalau tak scale up, nanti hasilnya akan kemana. Kalau skalanya segini aja, kita pertahankan ini segini aja, nanti 10 tahun kemudian jadi apa. Kalau sehingga kamu bisa ngambil keputusan, oke, ini tak scale up atau dipertahankan, atau nek perlu dilikuidasi, segera exit. Nah, misalnya arahnya, oh ini nggak prospek, daripada lu buang waktu. Siap. Nah, sosok keputusan itu diambil dengan emosional doang. Gitu. Kalau enggak nanti, itulah kenapa saya sering ditanya gitu, ketika saya bangun bisnis gitu, bioindustri itu, saya sering mengatakan bahwa 10 tahun saya itu rugi. Year by year itu negatif. Tapi kenapa saya pertahankan? Karena saya yakin, saya punya plan-nya, ada pattern yang sudah saya pelajari. Arahnya akan ada yang saya harapkan. Kenapa saya bisa bertahan sampai 10 tahun meskipun rugi itu tak pertahankan. Iya, karena memang ide bisnisku itu waktu itu kan teknologinya masih baru, produknya masih baru, butuh waktu. Iya. Ya saya kan merintis sebuah bisnis cat water base ramah lingkungan di tahun awal-awal 2000 gitu. Ya orang misalnya cat besi pakai air itu kan masih aneh. Cat kayu, pelitur pakai air itu kan aneh zaman itu. Tapi saya yakin, oh ada patternnya. Saya pelajari. Saya yakin satu ketika proyeksi saya memang tahun 2020. Berarti 20 tahun saya harus berinvestasi. Dilalah 10 tahun kok sudah mulai positif gitu. Operationnya mulai positif. Padahal ekspektasi saya itu 20 tahun. Jadi saya mesti harus siap fight selama 20 tahun. Karena mempelajari orang-orang terdahulu yang sudah ada. Saya juga punya gambaran orang-orang yang sukses di bidang ini, siapa, perusahaan mana. Oh, bagaimana mereka perjalanannya, jalan yang pernah ditempuh oleh mereka bagaimana, sirotnya itu seperti apa. Ternyata ada yang alaihim loh. Dan banyak. Nah, kalau semakin banyak bisa kita saksikan, berarti kemungkinan besarnya kita juga bisa menjadi seperti mereka. Siap.
Nah, yang repot itu yang yang sesat tadi. Itu kelihatannya dia sukses. Kelihatannya sukses. Nah, ini yang akhirnya kita harus jeli yang mana yang sesat, mana yang benar gitu. Nah, itu hanya diuji dengan waktu. Nah, kebetulan bidangmu ini, bidang susu itu, ini bidang yang sudah sejak zaman nabi-nabi. Gitu. Contohnya sudah banyak. Sehingga kita lebih mudah mencari samplingnya loh. Sampling. Maka aku dengan berdasarkan dalil itu, aku membaca industri susu kambing ini sulit untuk dijual sebagai susu penghasil protein. Karena nyatanya selama ini susu kambing nggak ada yang dijual dalam produk susu Packaging. konsumsi protein. Yang sampai dengan hari ini bertahan, susu kambing diolah jadi keju, dijual dalam dengan keju, dijual dengan dalam bentuk yogurt atau suplemen-suplemen yang specialty ya, mau naik premium atau enggak ya, tapi specialty ya, keju yang sudah-sudah itu loh. Iya. Kan peternak susu kambing ini kan di dunia ini kan bukan hanya di Indonesia, Pak. Iya. Ya, di Skandinavia, di Eropa, di Amerika kan banyak juga yang memproduksi susu kambing. Tapi produk jadinya apa? Keju. Feta itu. Kan keju. Keju, yogurt, terus mungkin yang lain-lain. Tapi kita jarang menemukan yang sudah mature ya, itu dalam bentuk susu konsumsi. Nah, ngapain kita Melawan hukum alam itu ya. bukan hukum alam? Gimana itu? Aku yakin sudah ribuan bahkan jutaan orang yang sudah mencobanya di masa-masa lalu, bener gak? Oh, iya. Karena kambing itu nggak hanya hadir di tahun ini, sudah diciptakan Allah dari sejak zaman dulu-dulu. Ini bukan industri baru. Beda dengan kayak saya bikin pabrik cat air gitu. Saya juga pelajari ada nggak yang dulu-dulu sudah memproduksinya atau merisetnya. Sudah ada. Saya melihat sing gagal itu kenapa? Kenapa kok gagal? Gitu. Aspeknya apa? Ternyata aspeknya bukan soal teknologinya aja. Kalau teknologinya bisa, aspek kegagalan itu sudah kita bisa jawab kan, kemungkinan ini pemahaman antara yang tadi an'amta alaihim sing maghdub Dari sepas. Siap. Ini kita Siap. Riset ini dulu. an'amta alaihim maghdub apa yang dolim. Tiga ini harus ketemu dulu. Siap. Ketemu samplingnya. Gitu. Sehingga kita mau spending waktu, uang, tenaga itu di situ jadi make sense, sebanding gitulah. Banding. Siap. Tapi ya karena kamu sudah di situ, nanti kamu bisa ngambil putusan. Ya, gitu ya. Ini siap, Om. Yo. Ini